Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah karena hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu lagi walaupun hari ini kita dapat rezekinya daring ya, secara di ruang Zoom. Alhamdulillah bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat dengan sejumlah 8 orang, 9 orang dengan saya. Mungkin yang lainnya masih ada uzur atau apa. Semoga pada kesempatan berikutnya bisa bergabung dengan kita ya anak-anak ya. Lupa salam kita haturkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Anak-anak, sebelum PP ini kita mulai, ini saya mau cek dulu untuk kegiatan ibadah kalian selama berapa hari ini ya. Biasanya ini saya dapat, ini mau evaluasi ya. Jadi saya share di grup PP Aisyah itu, yang mengisi itu saja. Yang lainnya ditunggu ya. Karena Ustazah mengirimnya kan yang Yaumiyah itu loh Mbak, yang terakhir hari Ahad. Oh iya, yang sudah ngisi itu sudah ya. Saya tak cek ya. Kemarin tuh yang sudah ngisi. Ustazah, aku kayak udah mau semua tugas BPI tapi itu lupa nggak dikirim gitu loh. Iya, disusulkan aja, enggak apa-apa. Disusulkan aja, Mbak. Disusulkan dikirim ya. Saya cek dulu. Oke. Saya cek ya di pantauan Yaumiyahnya kemarin. Oke. Saya lihat untuk yang isi sedikit ya. Yang lainnya belum ngisi. Oke, ini saya share ya. Yang sudah ngisi. Lihat di layar. Terlihat, Us. Ini kelompok saya ini adalah Tata, Keila, Aulia, Asfa, Karin, Haira, Amara, Ata, Akila, kemudian Adel. Ya, yang lainnya belum ya. Berarti ini yang sudah saya tandai dulu. Ini yang kemarin ya, pekan kemarin. Akila, Haira, Keila, kemudian Tata, Ata, Karin, Aulia, Asfa. Mbak Hanin belum ngisi ya? Ya, Us. Nanti ngisi ya. Amara, ya. Ami belum. Mbak Afifah belum ngisi ya? Halo? Mbak Afifah masih bergabung? Mungkin ini ya. Oh, atau mungkin ini. Kondisinya off ya. Terus Fahma belum, ada sudah. Ya, berarti kurang Fahma, Afifah sama Ame sama Hanin. Oh iya, ini saya lihat sholat duha. Ini kan untuk beberapa hari ya kemarin ya. Untuk sholat 5 waktunya, oh Mbak Aulia masih bolong. Terus,
Oh, sudah 5 waktu yang hari Selasa. Ini kayaknya nggak tentu ya. Masih bolong di hari Rabu. Yang 4 waktu ya. Kami ya. Saya 5 waktu, Us. Ya, alhamdulillah 5 waktu ya. Oh, ada yang sudah tilawahnya sudah banyak ya. Ada yang tilawah 1 juz, 4 juz. Ini memang sudah biasa tilawah 1 juz ya. Ini Mbak Sapoto 1 juz. Mbak Kela biasa tilawah 1 juz ya. Enggak, Us. Halo? Iya. Biasa tilawah 1 juz ya. Iya, Us. Oh, memang ini dari Mama minta 1 juz atau kamu sendiri? Kadang dari Mama sama aku sendiri, Us. Oh, kamu sendiri. Ya, Ya, tapi kamu. kalau kadang 2 juz. Oh, kadang-kadang 2 juz. Oh ya, Kela Ya. itu sudah tartil ya? Belum, Us. Gorib. Belum. Oh, jilid berapa? Jilid 5, Us. Jilid 5. Oh ya, sudah jauh sih. Iya, iya. Iya. Oh, memang sudah terbiasa ya. Ya, alhamdulillah bagus ya. Iya, saya Iya. nih ya. Ada yang 1/4 juz nggak apa-apa. Sudah, saya cuma 2 lembar ya nggak apa-apa. Lebih baik membaca daripada tidak sama sekali. Untuk Iya. untuk yang pekan ini ada yang slotnya masih bolong. Saya enggak, Us. Oh Tadi ya. saya bangun jam 4, Us. Oh ya, pas adzan ya, itu pas adzan. Sekarang kan adanya masih anak-anak ya, yang kayak zuhur jadi setengah 12, asar setengah 3, maghrib tuh Di setengah sini 6. jam 4 kurang, Us, di sini. Oh, itu jam 4 Jam 4 kurang? kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Ya. Jamu kok jangan kecepatan, Mbak? Enggak ya? Enggak. Enggak, Us. Beda-beda Oh, memang. oh iya. Ya, alhamdulillah ya saya lihat berarti kan untuk sholatnya alhamdulillah sudah 5 waktu ya. Saya sampai ini ya, Masya Allah ya Mbak, kira ternyata tilawahnya sudah banyak ya. Kalau ini tadi dia sudah lama surat pagi. Saya sudah, Us. Yang lain Belum. 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 Ya. Sholat duha ada yang belum? Saya sudah, Us. Ada yang belum? Nggak apa-apa, acungkan tangan. Saya sudah. Alhamdulillah ya. Sudah. Kan anak. Oh ya. Sudah bantu orang tua hari ini? Sudah. Sudah. Ada yang belum bantu? Sudah, Us. Baik, saya langsung saja. Sudah terbaca di layar ya? Sudah tampil? Sudah. Ya. Sudah, Us. Ini tentang menepati janji. Halaman berapa ya Mbak ya? Halaman 29. 29. Silakan buka bukunya halaman 29. Oke. Menepati janji. Yang namanya janji itu apa sih anak-anak? Saya sudah janji, Us. Janji itu seperti apa? Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Ya, pernyataan kesanggupan untuk berbuat. Biasanya janji itu ada yang... Ustazah, izin ke toilet. Iya, silahkan. Masih. Kan audionya, ya. Pernahkah kamu membuat janji dengan teman? Jadi pernah nggak ini ada yang membuat janji sama temannya terus dipenuhi apa enggak? Ada yang pernah berjanji? Mungkin teman atau adik? Pernah. Atau mungkin sama bunda atau ayah? Biasanya ketemuan, Us. Janji ketemuan di kantin biasanya. Oh, gitu. Yang lain? Mungkin janji sama bundanya atau sama ayahnya atau sama adiknya. Oh iya, janji apa? Sama temen nanti malam teleponan. Itu kalau katanya mau teleponan gitu. Nah, gimana? Janji sama teman? Buat teleponan, Vici. Oh, ala call. Ya. Itu kebanyakan kalian memenuhi janji itu atau tidak? Maksudnya janji misalkan janjian, nanti telepon jam 10 ya, ternyata enggak telepon. Pernah enggak seperti itu? Ada yang seperti itu? Enggak pernah, Us sih. Enggak pernah. Berusaha ini ya, menepati janji ya?
Iya, Us. Ya. Kalau sama Nanti orang marah. tua, kenapa? Nanti marah temannya yang dijanjiin itu. Janji sama orang tua nggak? Misalkan, Bun saya janji ini. Pernah nggak janji sama orang tua? Pernah, Us. Siapa? Pernah. Janji apa? Pernah, Us. Janji ngerjain tugas dengan benar. Habis itu janji apa ya? Janji ngerjakan tugas dengan Janji benar. Boleh ada lagi. Janji apa? Bun, saya janji nanti ini misalkan menarget, misalkan, Bun saya janji nanti. menjaga adik, Us. Biasanya nek Eh, delivery Ustaz. oh, alah ya. Atau ini mungkin, Bun saya janji tahun ini saya misalkan sudah apa namanya sudah hafal juz 30 misalkan, pernah nggak janji seperti itu? Atau mungkin janji yang lain misalkan, Bun saya janji nanti saya nilai saya antara ini sampai ini, atau mungkin Bun saya janji nanti beres-beres rumah misalkan, seperti janji seperti itu pernah nggak? Kalau saya pernahnya janji beres-beres rumah, Us. Oh, beres-beres rumah nggak sampai Kalau target ya? delivery gitu toh. Nanti aku ngerjain tugas sendiri, habis itu beresin rumah, nanti Bunda datang kaget, Us. Lu mau cerita apa? Halo? Tadi yang mau cerita siapa ya? Atta apa Karin? Halo? Biasanya janjinya aku, Us. Pas Janji apa? Bunda lagi repot itu Ah? nyapu Oh, rumah. oh. Lah berarti misalkan bundamu nggak repot, nyapu bunda. Ya enggak, Us. Bunda itu kan dosen terus ngajarnya itu giat banget setiap malam terus pagi itu ngajar itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan bunda nggak repot, yang nyapu bunda. Lah kamu apa yang kamu lakukan? Kalau Apa, bunda Us? nyapu, terus kamu apa? Kamu lakukan apa kalau Kalau bunda bunda nyapu? beresin mainannya adik soalnya nggak mau beresin habis mainannya. Umur berapa toh? 5 tahun. Oh TK ya? TKA masih ya. Yang lainnya mungkin mau cerita? Oh enggak, Karin enggak cerita ya wes, gak apa-apa. Yang lainnya mungkin Akila atau Hanin, Adel. Sehat semua apa ini? Halo, oh senyum. Akila, Lihat, Us. Oh, Akila, tak kira ngelamun loh. Akila, kamu lihat apa di luar? Yang lainnya, Asfa, Amara, ada yang mau cerita? Enggak, Us. Enggak, ya. Kita lanjutkan. Lanjut aja. Ya. Nah, di sini anak-anak kita berusaha menepati janji. Nah, salah satu cara untuk dapat menepati janji adalah dengan selalu jujur dan amanah. Benar, karena kalau kita gini, janji kadang ada yang tidak menepati. Pernah tahu nggak orang yang tidak menepati janji? Pernah tahu? Enggak tahu, Us. Masa? Enggak. Jangan dijanjikan Pernah, Us, gini. Oh iya, pernah, Us. Pernah? Oh Bagaimana? iya. Kan? Masa gini dijanjikan, iya nanti ya, nanti apa tak belikan jajan misalkan, tapi ternyata ditunggu hari itu juga tidak dibelikan. Iya. Kalau aku kan ini kan di Madiun tak, Us. Temanku itu di Magetan namanya Mbak Zara. Itu tuh setiap hari Sabtu tuh mesti WA gini. Tata, kamu kesini apa enggak? Insya Allah ke sana, Mbak, gitu toh. Terus itu pas itu aku malah diajak bundaku keluar, jadi nggak jadi. Jadi ya, itu kan nggak disengaja ya, kamu berusaha ke sana tapi nggak jadi. Dia lagi mau cerita. Ya. Sudah mulai mengantuk ya. Karin ketawa. Ya, Us. Semangat 45, Us.
Kayaknya sudah kangen PTM lagi ya? Ya, kangen tadi ngeliat teman-teman Zoom IPS. Allah, iya ya. Oh iya, sama Ustadz itu tadi ini ya. Hybrid juga ya. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa, semangat, tetap semangat. Insya Allah, apa kan depannya lagi. Nggak apa-apa, kan masih ketemu di Zoom nanti. Harus setengah ya, Aku pengen ketemu semuanya soalnya. Doakan semoga pandemi ini yang selesai ya. Terus semakin turun, terus kita nanti ada kesempatan satu kelas ya. Ustazah. Dalam. Aku lo sering mimpi itu jadi malamnya itu tahu. Besoknya tuh COVID-nya wes hilang loh, Us. Oh iya, ya semoga mimpinya itu terkabul, itu benar-benar jadi kenyataan ya. Ya Allah, amin. Semoga itu mimpinya jadi kenyataan. Habis itu pagi-pagi subuh ngelihat di TV ada berita, habis itu pada keluar pada peluk-pelukan, Us. Ya toh. Ya semoga ya kita merasakan seperti itu. Kalau di negara memang sudah seperti itu, Mbak, tapi di kita masih belum ya. Kalau di Amerika itu kan karena vaksinnya juga sudah bagus, jadi mereka nggak pakai masker, nggak masalah. Kalau kita kan masih menjaga diri kita sendiri ya. Lanjutkan. Ya. Di Madiun itu level berapa ya? Level berapa ya? Saya belum ikut yang terakhir. Oh, sudah 1, Mbak. Oh. 1. Iya. 1. Iya. Iya, Tanya pada Elias sama itu pada Elias. Enggak tidak, Us. Langsung heboh. Apa? Langsung heboh ya. Ya Allah, semoga Mbak. Tapi tetap prokes ya. Kita belum bisa seperti Amerika loh. Ya Allah, senang banget ya. Karin sampai ya Allah, ya Allah. Begitu hebohnya. Iya. Kita lanjutkan ya. Ya, gimana? Aku izin permen ya, Us. Boleh di depanmu kasih permen atau apa. Boleh jangan minum, makan. Ini nggak perlu lepas masker ya. Kamu di rumahmu sendiri. Boleh permen, kerupuk ya boleh lah. Oke, saya lanjutkan. Pengertian janji. Al-Quran menggunakan 3 istilah maknanya berjanji, yaitu wa'ada, ahada, dan aqoda. Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Pernah nggak dengar misalkan orang janji itu biasanya menyebutkan apa biasanya? Kalau saya janji itu selain itu menyebutkannya bagaimana? Pernah tahu? Pernah dengar insya Allah? Ya, kalau insya Allah itu biasanya itu untuk kita bisa berjanji itu menepatinya seenaknya atau bagaimana? Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Kan jika Allah menghendaki Ustazah, iya. Berarti itu kalau insya Allah itu kita misalkan nggak menepati janji dengan sengaja, boleh tidak? Duh, kok tiba-tiba nggak ada suaranya? Tanda apa suaranya nggak enak ya? Halo. Cek suara. Ada. Oh ya Allah ya. Kamu diam saja loh, Ustazah. Bingung. Ustazah izin keluar ganti HP. Ya. Nyapa to lobet to, Mbak? Ya wis ndang metu sik. Baterainya habis, Us. Oh ya. Ya kalau misalkan janji itu ya, kita mengatakannya kan misalkan mau ke rumah ya, mau ke rumahmu. Ya kalau saya mau ke rumahmu jam 8 ya, itu kan berarti berusaha datang ke rumah temanmu itu jam 8, bukan berarti kan insya Allah kan jika Allah menghendaki, ya nggak bisa seperti itu anak-anak. Kan ada yang saya tuh ingat ya dulu itu waktu sekolah pun, jadi teman sekolah saya tuh insya Allah ya bisa tak bawakan apa ya, kayak jajan atau apa gitu loh. Terus nah besoknya ternyata nggak dibawakan, jarimu janji insya Allah kan insya Allah kan jika Allah menghendaki. Loh, jika Allah menghendaki kan berarti berusaha menepati janji, karena janji itu adalah hutang. Betul anak-anak? Iya kan, janji itu hutang. Jadi kalau nggak ditepati berarti kita salah ya. Ini di sini janji kepada Allah berarti kesaksian akan iman kepada Allah berupa
syahadat. Kita berjanji bolak-balik sama Allah loh. Iya kan? Dalam apa anak-anak kita sehari itu janji sama Allah itu waktu kapan? Seharian itu. Waktu kita melaksanakan apa? Ada yang bisa jawab? Kalau kita janji sama Allah itu saat kapan? Saat melakukan Sholat. sholat, betul. Karena dalam sholat ada syahadat, ya benar. Kemudian misalkan janji sama diri sendiri. Biasanya gini, kalau nilai saya 100, saya janji mau sedekah ke masjid 50.000 misalkan ya. Kalau nilai matematika aku 100 nanti mau janji sedekah ke masjid 50.000. Lah ternyata akhirnya dapat nilai 100. Nah, janji sama diri sendiri udah kadung janji ya tetap harus Ustazah, ini halaman berapa? Halaman piro ya Mbak ya? Anak gak Mbak? Ustazah jenis janji. Apa? 30 Us. 30? 32? Ya. Iya. 32 Mbak, sudah ketemu apa belum? Sudah Us. Oh, udah. Jadi namanya kita nazar itu, orang nazar itu janjinya itu kalau sudah terjadi. Sebentar ya. Oh iya, silahkan. Kalau janji itu harus ditepati. Misalkan, saya tuh janji sama diri saya sendiri kalau nilai matematika saya nanti ini 100, saya mau sedekah ke masjid 50.000. Lah, kamu dapat nilai 100. Kan janji sama diri sendiri, loh. Tapi ada yang tahu, Allah. Allah itu tahu kamu janji sama dirimu sendiri untuk sedekah. Berarti kamu menepati, itu namanya nazar. Misalnya gini, kalau saya, misalkan ya, saya dulu gini anak-anak, pernah nazar itu, kalau nilai saya bisa keterima di SMA 2, saya mau puasa atau gimana gitu, saya lupa. Terus ternyata saya keterima di SMA 2, terus akhirnya saya puasa. Atau mungkin, misalkan, saya kalau bisa hafal juz 30 dalam waktu 1 bulan misalkan, saya nanti janji mau puasa 3 hari atau puasa Senin Kamis selama 1 pekan ini. Ya udah, berarti kamu harus menepati seperti itu. Yang ketiga, janji kepada sesama manusia. Tadi sudah disebutkan Ustazah bahwa janji ini banyak jenisnya, seperti akan membayar hutang, memberangkatkan orang tua haji, atau janjinya penguasa kepada rakyat misalkan. Misalnya gini, ada pemimpin, saya pilkada itu loh Mbak, pilkada janji, nanti kalau saya terpilih, nanti setiap orang saya beri uang 500.000 per bulan, setiap orang. Nah, dia jadi. Terus ditagih janjinya toh, setiap bulan dikasih 500.000. Mana? Ternyata yang dikasih, tapi hanya teman-temannya aja. Kira-kira itu menepati janji apa enggak anak-anak? Enggak, Us. Dia hanya menepati sebagian orang, nggak boleh seperti itu. Atau gini, kamu misalkan janji ya, gini sama adik misalkan, dek, kalau kamu misalkan adikmu biar misalkan dia itu mbok motivasi dek, kamu kalau hafal juz 30 tahun ini kamu bisa hafal juz 30, nanti tak belikan misalkan tak berikan nasi ayam crispy lah misalkan, seperti itu kamu belikan pakai uang sendiri. Terus adikmu ternyata bisa tahun ini juz 30, asli adikmu nagih loh, Kak mana Kak janjinya, terus kamu harus menepati janji. Atau gini, kalau berangkat orang tua haji biasanya kalau sudah dewasa seperti Ustazah gini, misalkan janji sama mungkin sama bundamu atau ayahmu, janji sama Mbah Kong, Akong Utimu misalkan, Akong Uti nanti saya kalau ada rezeki dan Akong Uti nanti mau saya berangkatkan haji, dan ternyata ada, itu harus ditepati. Karena janji dengan siapapun, bahkan sama orang tua pun harus ditepati. Nah, keutamaan menepati janji. Yang pertama, terhindar dari sifat munafik. Ada yang tahu munafik itu ciri-cirinya apa saja anak-anak? 1. Ada yang tahu ciri-cirinya munafik? Orang ini munafik. Ingkar janji. Yang kedua, contohnya apa lagi? Munafik itu ada 3. Yang kedua, kalau berbicara jujur enggak biasanya kalau orang munafik?
Berbohong. Ya, Berbohong. bohong. Dia suka berbohong atau berkata dusta. Yang terakhir, kalau misalkan dipercaya gini, Kak, nanti ini kamu jual ini, misalkan jual pulpen ini, misalkan 5.000 ya. Nanti, kalau dipercaya berkhianat, jadi kalau orang munafik itu misalkan disuruh, misalkan disuruh jaga toko ya, dia gini, misalkan disuruh jaga toko sama Bunda Muka, tolong jaga tokonya dulu bentar ya, Bunda, mau masak di dalam. Ya Bun, dan ternyata kamu malah nggak jaga toko, malah main. Nah itu namanya juga salah satunya adalah ciri munafik. Tapi saya di sini nggak ada anak-anaknya ya. Dipercaya juga amanah, berkata jujur juga menempati janji. Yang kedua, menjadi jalan untuk masuk surga Firdaus. Yang ketiga, ini orang kalau sering menepati janji, jujur, itu pasti dipercaya orang. Sekarang gini, misalkan ya, kamu punya temen janji gini, misalkan ke Karin ya, contoh janji Karin. Karin, besok ya, misalkan janji ya, misalkan Karin besok kita ketemuan ya di alun-alun misalkan seperti itu ya. Terus oh ya Ustadzah, besok jam 4 ya, jam 4 sore ya. Ternyata Karin tuh sudah di sana lah, Ustadzah itu nggak datang. Terus ya Ustadzah gak datang ki, wes Ustadzah ki lupa apa ya apa. Terus besoknya sudah ngajak lagi, Karin besok ketemu di alun-alun ya. Terus Karin sudah nggak percaya karena ketika sekali orang itu janji itu bohong pasti nggak dipercaya. Benar apa tidak anak-anak? Bener, Us. Ada yang janji ya sekali bohong itu kamu sudah pasti kayak saya juga gitu. Kalau ada yang janji sama saya, terus dia nggak nggak menepati janji itu, ya sudah, saya nggak akan pernah percaya sama dia lagi. Seperti itu ya kan, seperti itu. Karena untuk mendapatkan kepercayaan itu susah anak-anak. Kita harus jujur, harus menepati janji juga. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Isra ayat 34, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau janji itu ada sebuah tanggung jawab, maka menepati janji itu hukumnya adalah wajib. Kalau anak-anak maaf ya, saya sampai lupa belum membuat kuisis hari ini. Mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, nggak kuisis ya. Padahal ditunggu kuisis ya, maaf ya hari ini tidak ada kuisis. Biasanya ada kuisis ya. Hah? Nggak apa-apa, nggak sekarang kuisnya, tapi besok ya. Besok. Ya Allah. Maaf ya, sudah kisah lupa loh. Terus Dalam. cara buat kuis gimana? Gimana bentar ganti ya Ata dulu baru Tata. Ata gimana Mbak Patania? Bagaimana? Cara buat kuis itu gimana, Us? Mau buat kuisis toh? Boleh. Ini balik kita total kuisis ya. Tapi tak stop anunya, tak stop recordingnya. Maaf ya anak-anak ya, biasanya sudah kuisis ya. Maaf ya Allah. Tadi itu bayangan saya tuh sudah membuat kuisis loh. Ya Allah, maaf ya. Yang untuk ini maaf deh, yang pekan berikutnya ya. Besok sedang membuat kuisis ya. Lali sadaki. Ya, Us. Ya, mau buat kuisis tau? Boleh, silakan kan buat kuisis sendiri. Ya, kuis-kuis dewe gak apa-apa, Mbak. Pakai aplikasi. Hah? Kenapa? Pakai aplikasi. Buka di itu loh, buka Google Chrome atau kayak Firefox, Mozilla Firefox itu bisa. Itu dari website kok, Mbak. Tadi Tata tanya apa? Nggak jadi, Us. Maaf kan ya anak-anak, sadar ki biasa ki kuisis yo. Ya Allah. Mbak Aja ngantuk. Oh enggak. Oh, tak kira ngantuk. Ya Allah, maaf ya anak-anak ya. Biasanya kita kuisis ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, di sini ada halaman 34 itu tugasnya. Oh, nomor 1 sama nomor 2. Praktikan saya berpikir yang kamu mentor ini cara bagaimana strategi teman-teman. Oh, ini. Yang ini, yang nomor 1 nanti silakan dikerjakan. Kita bahas yang nomor 2.
Ustazah suaranya kecil. Suara saya sudah terdengar. Sudah, Us. Ya. Nomor halaman 34, nomor 1 dikerjakan nanti, yang nomor 2 kita bahas bersama. Praktikkan secara berpasangan dalam kelompok mentoringmu cara membuat janji secara baik dengan teman untuk belajar bersama di rumahnya dan guru untuk menghubunginya. Misalkan gini, jadi ini ada misalkan kamu mau janji sama temanmu untuk belajar bersama di rumahnya. Yang kedua, kamu janjian sama ustadzah untuk menghubungi. Biasanya kan kalau kita mau menghubungi orang yang lebih tua, itu kan kita janjian dulu biasanya. Nah, kira-kira ada yang bisa nggak di sini menyebutkan kalau janjian sama ustadzah mau ngobrol, apa yang kalian ucapkan? Ada yang bisa menjawab? Misalkan mau janjian sama ustadzah, kira-kira yang ingin disampaikan apa sebelum ngobrol sama ustadzah? Ada? Mau ngobrol sama ustadzah jam berapa sampai jam berapa? Gimana? Contohkan gini ya, misalkan ustadzah itu jadi murid ya. Ini assalamualaikum ustadzah. Ini kan misalkan matur ya, assalamualaikum ustadzah. Terus gini, ustadzah, apakah ustadzah ada waktu luang? Saya mau berbincang dengan ustadzah lewat telepon. Misalkan hari ini jam ini, contohnya seperti itu. Nah, terus ustadzah begini, iya mbak, iya boleh. Terus ternyata kamu lupa, bener-bener lupa. Kamu ya Allah, loh, aku janjian dengan ustadzah Ari yo, ngobrol. Terus kamu menghubungi, kan lupa ya. Kamu bilang apa? Nah, kalau bilangnya gini, assalamualaikum ustadzah, mohon maaf ya. Saya harusnya tadi menghubungi ustadzah, tapi karena misalkan saya tadi ada keperluan mendadak sama bunda, atau saya harus menjaga adik dan tidak bisa pegang HP, misalkan seperti itu. Terus yang untuk teman, misalkan ceritanya misalkan Amara sama Adel ya, misalkan Amara mau ke rumah Adel. Begini Del, saya mau ke rumahmu untuk belajar bersama, boleh nggak? Terus Adel ya boleh. Terus Amara gini, ya besok ya jam 4 sore. Terus Adel iya. Nah ternyata Amara itu kebetulan dia itu harus ikut, misalkan harus ikut bundanya ke rumah saudaranya. Mendadak kan nggak disengaja toh Mbak ya, itu kan juga. Terus kami ya kan Amar udah bilang sama Bunda Lebun, udah kadung janji sama Adel ke rumahnya loh. Ya nanti bilang saja ke Adel minta maaf kalau misalkan tidak bisa menepati janji. Terus Amara bilang ke Adel, menghubungi Adel, assalamualaikum Adel, mohon maaf ya, saya nggak bisa ke rumah Adel. Tadi diajak Bunda ke rumah saudara, tadi keperluan mendadak. Terus Adel kan karena tahu itu kan hafal anak-anak, pasti kan hafal kalau orang-orang yang hanya yang suka bohong sama yang berusaha menepati janji tapi nggak bisa, pasti kelihatan. Terus ada gini, oh iya nggak apa-apa Mara, lain waktu aja boleh, seperti itu ya. Jadi ada adabnya anak-anak, misalkan janji sama adikmu sekalipun ya seperti itu. Aja ngene ala peh adik nggak bisa, itu namanya pembulian ya. Masa karo adik aja pembulian. Adik kan saya kecil sadar ben tak pusing ngawur. Dicatat itu ada jamnya malaikat mencatat kamu buang sama adikmu. Kan kadang gini, alah ada adikku sik cilik, sik bayi ya. Misalkan adiknya sik bayi. Oh gak bisa, kamu kan udah janji. Janji sama anak kecil sekalipun itu harus ditepatkan anak. Kayak saya sendiri juga kalau sama anak saya itu harus berusaha menepati janji. Kadang misalkan saya nggak bisa gini, maaf ya kak, ibu nggak bisa. Misalkan saya biasanya ngajak jalan-jalan keluar ya, misalnya naik motor. Saya tuh suka motor sama saya tuh jalan-jalan keluar gitu ya. Misalnya gini, Sabtu saya harus masuk ya, kemarin Sabtu harus masuk, saya gini, ayo daerah ibu putar-putar dulu, nanti kalau kurang putar-putar lagi ya. Terus saya putar-putar, itu mau berangkat itu. Yang waktu kemarin lomba itu loh sudah tuh putar-putar dulu sama anak saya. Iya Us. Terus akhirnya sampai rumah, saya dari sekolah itu, terus saya bilang ke anak saya, lah ini jadi puter-puter apa enggak? Terus ternyata dia diam aja, enggak mau muter. Ya udah, oh ya berarti ibu enggak ini ya, ibu enggak berarti enggak muter, enggak apa-apa loh yang ngajak muter-muter. Nah, jadi saya
saya kan nggak menepati janji, tapi saya menjelaskan kalau nggak mau muter-muter ya udah seperti itu. Jadi Ustazah punya janji sama anak sendiri, pas bayi ya janji harus ditepati. Jadi kamu nih, alah adikku mana sih bayi tak apa sih kena yojo. Kan orang tamu jadi juga gitu kan, bisa menepati janji ke kamu. Terus kamu juga nih adikmu, alah adikku mana gak Jawa ben. Jangan ya. Jadi ini tugasnya nomor 1 ya Mbak ya, yang di tabel warna orange ya tugasnya. Tuh, ada yang ingin cerita? Oh, sekarang 5 menit lagi. Maaf ya, ya Allah. Ya. Putus-putus Mbak. Bagaimana? Bagaimana Mbak? Nggak jelas. Iya Mbak. Saya tak stop share dulu ya. Gimana Mbak? Mbak Tata ya tadi? Apa Mbak Tata? Oh chat. Oh iya, nomor 1 saja. Nomor 2 sudah kita bahas tadi. Nomor 1 saja ya. Nanti difoto, kirim ke GC. Kalian saya kan sudah mengerjakan semua. Mungkin yang belum mengirimkan fotonya, silakan dikirimkan di GC ya. Ya. Contohnya seperti apa Us yang nomor 1? Nomor satu itu contohnya. Iya. Misalkan janji hari ini misalkan membersihkan kamar. Kan bersihkan kamar kan misalkan beres-beres kamar yang benar-benar bersih. Enggak usah bentuk kalimat saja. Berarti tulisannya itu nomor 1, misalnya membersihkan kamar saja, Us. Ya, seperti itu. Oke. Ya, contohnya gitu ya, misalkan janji mengajak adik jalan naik sepeda. Misalkan lo ya, misalkan di sekitar komplek gitu, mengajak jalan-jalan adik, ya silahkan. Bisa itu. Atau misalkan janji memasakkan adik, ya nggak apa-apa. Janji nyuapi adik, ya boleh. Janji memasakkan orang rumah, misalkan, Bunda aku pengen masak, ya tak masakkan ya untuk semuanya. Wah, boleh. Siapa tahu pengen masak. Iya toh? Ya. Kok banget masak, Us? Dalam? Apa Mbak? Putus Mbak Tata, gak dengar ketik ya. Cet. Masak, Us saya. Tolong diketik Mbak Tata, saya nggak bisa dengar ini. Saya belum ketemu. Ya sudah jelas ya tugasnya anak-anak ya. Halo? Ya. Lah Ustazah tugasnya itu boleh nggak yang sudah pernah? Ya sudah pernah aja. Oh senang banget masakin adik. Ya. Boleh yang sudah pernah, misalkan kamu sudah pernah janji apa sama adikmu atau sama bundamu, itu boleh ditulis misalnya kan di tanda centang. Kalau tanda centang berarti yang sudah pernah kamu ingat dulu pernah janji apa ya sama adik. Misalkan janji sama adik sepedaan atau main bulu tangkis atau janji mandikan kucing, mungkin yang punya kucing, atau janji nyuci baju sendiri, bisa jadi seperti itu ya. Udah. Ya. Adik disuruh, aku kan janji bangunin dia pagi-pagi, biasanya dia juga. Terus? Bangunin aku. Oh iya. Boleh terserah, janjinya bebas, jadi yang sudah pernah aja malah enak. Jadi kamu ingat dulu kamu pernah janji apa ke adikmu atau ke bundamu atau ke temanmu, boleh nanti dicintangi. Atau mungkin boleh. Gimana janji bangunkan itu toh? Yang dulu tuh boleh. Oh iya malah boleh karena kan sudah pernah menepati atau lupa mungkin nggak menepati kan tinggal nandain aja ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya BPI? Ustazah, ini yang halaman 34 dikerjakan. Iya, yang nomor 1 saja Mbak, yang di tabel oranye.
Tadi yang nomor Iya, 2-nya sudah kita bahas. Ya. Iya. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ada pertanyaan? Udah, Us. Dadah, ayah saya itu kerjanya kan nakes. Itu kerjanya operasi COVID. COVID. Oh, masih di anu toh? Masih di COVID toh? Iya. Ya. Anu toh, sering lembur shift malam ya? Iya. Oh iya. Oh, ini juga shift malam? Nanti pulangnya jam 5. Oh, sore. Oh iya, ya alhamdulillah ya kalau bisa pulang sore ya. Nek pas shift malam tuh yang pulangnya kan pagi ya, Mbak ya? Berangkatnya Biasanya sore kayak atau gitu. oh iya, biar kan sore atau malam gitu ya, terus pulangnya pagi. Iya, iya. Semoga sehat-sehat ya. Yang orang tuanya pekerjaannya apapun, semoga sehat-sehat semua. Karena kondisinya walaupun level 1, kita semua semoga senantiasa tetap taati prokes ya. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk materi hari ini saya cukupkan. Mohon maaf ya untuk hari ini kekurangannya tidak ada kuisis. Ya, semoga saya untuk pekan depan bisa kuisis ya, karena saya kayaknya kaget loh Mbak, PTM itu kan terus dur-duran, terus ngajar juga ya. Mohon maaf ya. Ya, baik anak-anak, untuk menambah keberkahan majelis kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita on-kan videonya, saya ambil gambar dulu, senyum semua. Apa gak sih dia minum? Baik, senyum semua. 1, 2, 3. Kela. Oke, 1, 2, 3. Ya, saya share di grup ya. Mohon maaf ya untuk besok-besok, semoga bisa ya untuk kuisis. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.